Salam saudara, kita berjumpa dalam persiapan khotbah minggu Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Sebelum kita membahas teks ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami, memberi kami kepercayaan untuk menikmati kehidupan ini dan berbagi menjadikan kehidupan kami bermakna. Kami mohon, datanglah dan tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman yang akan kami bahas ini benar-benar memberi pengertian bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56 saya baca untuk kita. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengelurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi, supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita bahas dalam bacaan kita saat ini ialah tentang jalan damai bukan jalan kekerasan. Jalan damai bukan jalan kekerasan. Saya mulai dengan bagian pendahuluan. Kisah penangkapan Tuhan Yesus, kalau kita ikuti teks Injil Matius, terjadi setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu berarti lokasinya ada di sekitar wilayah Bukit Zaitun. Ada dua hal yang kontras dalam kisah penangkapan itu, di mana ada murid Yesus yang menjadi bagian dari konspirasi yang menurut Injil Matius itu menunjukkan satu sikap kekerasan. Karena kekerasan seringkali kita pahami biasanya ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada semacam kekerasan verbal begitu. Sikap Yudas dengan metode mencium Yesus kelihatannya menjadi tanda, satu tanda yang kelihatan. Tanda yang kelihatan damai, namun ujungnya ini adalah bentuk kekerasan yang bisa disebutkan sebagai konspirasi pembunuh berdarah dingin. Jadi Yudas pura-pura hadir dengan kelemah lembutan, padahal
Itu cara pembunuh berdarah dingin. Kemudian ada kontras yang kedua adalah tentang sikap seorang murid. Sebenarnya Injil lain menyebutnya Petrus yang menghunus pedang dia, dan kemudian dia memotong telinga hamba imam besar. Namanya pun di Injil lain disebutkan Maltus, sehingga putus. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus ini adalah satu bentuk kekerasan fisik. Dan murid-murid yang lain dalam kisah-kisah bacaan disebutkan bahwa mereka akan lari meninggalkan Yesus, dan mereka juga mempraktekkan satu kekerasan fisik dan psikis. Nah, sesungguhnya teks ini hendak menjelaskan satu bentuk kekerasan kolektif, baik konspirasi para penguasa bersama Yudas, baik itu pemimpin agama, pemerintah Romawi, maupun kekerasan yang ditunjukkan oleh para pengikut Kristus. Jadi tentu saja teks ini memperhadapkan bagaimana sosok Kristus sebagai Mesias pembawa damai pada satu sisi, dan bagaimana sikap Kristus sebagai Mesias pembawa damai berhadapan dengan model kekerasan yang tersistematis. Sebelum kita membahas teks ini, kita mesti tahu apa gambaran teologi Injil Matius tentang perdamaian itu sendiri. Sejak awal, fokus Injil Matius adalah bagaimana dia mengisahkan sosok Kristus sebagai Mesias pembawa damai. Sosok pembawa damai diberitakan berulang kali dalam Injil Matius. Beberapa teks tentang figur Yesus, sosok dan ajarannya itu dapat kita lihat misalnya pada Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kita menemukan ada respon Herodes. Dia mengetahui kelahiran seorang Mesias melalui para Majus, sehingga terjadi pembunuhan terhadap anak-anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Menariknya dalam kisah kelahiran sang Mesias pembawa damai, Matius pasal 2 ayat 4, dia bilang bahwa Herodes waktu itu mengumpulkan semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Dan konspirasi itu kita temukan pula dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 66, saat aliansi gubernur elit Romawi dan otoritas elit Yahudi, baik Kayafas, ahli Taurat, para imam kepala, seluruh dewan itu, mereka berjuang untuk mewujudkan penyaliban Yesus. Rupanya Injil Matius hendak menunjukkan sosok yang berbeda dari Yesus, di mana Tuhan Yesus itu mengedepankan perjuangan tanpa kekerasan, sementara para elit agama Yahudi dan elit Romawi menghalalkan segala cara dalam kepentingan kendali sosial, termasuk jalan kekerasan untuk bisa mencapai tujuannya. Di teks yang lain, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus berbicara tentang khotbah di bukit. Di ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Serta dalam Matius pasal 5 ayat 17 itu berkisah tentang penegasan Yesus bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Potret Injil Matius tentang Yesus menunjukkan secara konsisten bahwa meskipun banyak bertukar pikiran dengan ahli Taurat dan Farisi, Yesus berbagi banyak kesamaan dengan mereka, termasuk keinginan untuk tetap setia pada Taurat. Namun Yesus memilih jalan lain, yaitu jalan damai dan bukan jalan kekerasan. Penegasan itu Yesus sebutkan dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 39. Bukan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, melainkan menampar pipi kanan beri pipi yang lain. Inilah jalan perdamaian untuk menggenapi Taurat menurut Tuhan Yesus. Pada teks yang sama dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45, Tuhan Yesus menegaskan tentang mengasihi musuh. Seorang teolog bernama Ulrich Luz, dia mengatakan bahwa tujuan cinta musuh bukanlah kesempatan bagi musuh untuk menjadi sesuatu yang lebih baik atau bahkan ujian yang harus dilaluinya untuk melakukannya.
Mencintai musuh adalah demonstrasi dari sikap Allah sendiri yang melihat kita sebagai orang berdosa yang patut untuk beroleh kesempatan bertobat, dan kita patut untuk berbalik kepada Allah. Kemudian kalau diperhatikan, sebenarnya Injil Matius adalah Injil yang cukup mendalami kitab Sakaria. Kutipan itu kita dapat pada teks misalnya perdagangan di bait Allah. Itu kesamaannya ada pada Sakaria pasal 14 ayat 21. Kemudian tentang 30 sikal perak, Sakaria pasal 11 ayat 12 sampai 13, yang dilemparkan ke dalam perbendaharaan bait suci. Itu dia ada kaitannya, ada kesamaannya dengan apa yang diterima Yudas untuk mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 15 dan 27 ayat 9. Dan juga ada cerita tentang masuknya raja dengan seekor keledai gitu, Sakaria pasal 9 ayat 9. Semuanya dikutip untuk menunjukkan masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai penggenapan nubuat. Matius 21 ayat 5. Pada bagian lain yang cukup menarik adalah konsep Sakaria pasal 14 ayat 4 sampai 5 ketika disebutkan kaki Yahweh akan berdiri di atas bukit Zaitun. Nah, tadi kita bilang bahwa posisi Taman Getsemani menegaskan apa yang dikatakan Sakaria, bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan Raja Damai, dan dalam posisi yang sama pula Dia yang menggenapi firman itu, Dia pula yang akan menghakimi semua manusia dengan semua kekerasan yang dipertontonkan oleh manusia. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, maka Injil Matius melihat satu konsisten dari figur Mesias sang pembawa damai. Di sini dia menegaskan bahwa segala kekerasan toh pada akhirnya akan beroleh pengadilan Allah. Injil Matius mengajak orang percaya untuk menghindari kekerasan, karena pengadilan Allah akan menghakimi segala kekerasan yang diperlihatkan manusia. Kita dapat menyimpulkan bahwa kisah penangkapan di Taman Getsemani adalah ujian besar bagi Yesus sebagai Mesias pembawa damai. Dia bisa saja berseru dan meminta pasukan dari sorga, meminta bantuan Bapa. Tapi sekaligus juga ini ujian bagi orang percaya, bagi saya dan saudara, untuk bagaimana kita bisa terus membawa damai di tengah situasi tekanan kehidupan, misalnya kekerasan yang kita alami. Sekarang kita masuk pada bagian kajian teks. Kisah penangkapan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56 terjadi usai Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Injil Matius menunjukkan 3 praktik manusia dalam melakukan kekerasan. Yang pertama, kekerasan itu dipraktekkan dengan simbol-simbol kekerasan. Tapi juga kekerasan itu juga bisa hadir dalam simbol-simbol kelemah lembutan. Teks kita berkata, lalu muncullah Yudas bersama rombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Lalu ia maju mengucapkan salam Rabi, kemudian mencium Yesus. Ini ada semacam pertunjukan kekerasan yang kita lihat. Segerombolan orang bersama Yudas membawa pedang dan petung. Lalu Yudas mencium Yesus. Pedang dan petung itu menggambarkan simbol-simbol kekerasan. Sementara ciuman, sapaan itu menggambarkan simbol cinta kasih. Injil Matius rupanya mengkritik cara beriman orang percaya, bahwa kekerasan dengan simbol-simbol tertentu masih saja terjadi dalam hidup kita. Kita suka mempraktekkan kekerasan dengan simbol-simbol kejahatan. Kita memamerkan pedang, pentung, kita memamerkan segala yang jahat di mata orang lain. Simbol-simbol kekerasan itu ditunjukkan baik melalui sikap kita, baik melalui kata-kata kita. Di sisi lain, ada kekerasan yang dipertontonkan dengan penuh cinta kasih. Salam, mencium. Tapi sesungguhnya hati mereka masih penuh dengan kebencian. Hati mereka merancang kejahatan bagi orang lain. Karena itu, Injil Matius menasihati kita bahwa setiap hari orang Kristen diperhadapkan
seperti domba di tengah-tengah serigala. Kadang orang percaya kelihatan seperti domba, namun karakter mereka adalah serigala. Mulut mereka menyatakan salam, mereka mengekspresikan ciuman kudus sebagai suatu yang sangat munafik. Itu di balik itu semua, di balik kata-kata yang sopan, di balik ekspresi ciuman, semua itu semacam senjata pembunuh yang bisa menghancurkan kehidupan ini. Disinilah kita menemukan bahwa kekerasan bisa berwajah ganda. Kadang dia hadir dengan tindakan yang sangat kasar, namun kadang kekerasan bersembunyi di balik sikap yang lembut. Di titik ini, saudara, saya tidak terlalu percaya kalau ada yang bilang begini, oh ini orang biasa omong besar, ini orang kasar, ini lebih baik ini dia omong lemah lembut. Aduh, awas saudara, ada yang noe-noe makan dalam. Itu bahaya. Itu orang Kristen diminta berhati-hati. Domba harus tetap menjaga karakter sebagai domba, bukan sebaliknya wajah domba berhati serigala. Terhadap kondisi ini kita baca dalam teks, Tuhan Yesus bilang begini, hai teman, untuk itukah engkau datang? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Apa yang hebat dari perkataan Yesus? Tuhan tidak memanggil Yudas dengan namanya. Tuhan juga tidak memanggil Yudas dengan sebutan murid, melainkan teman. Kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, Tuhan Yesus kasih tahu di pemurid-murid begini, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Penyebutan murid atau hamba atau nama Yudas sendiri sama dengan menempatkan status Yudas sebagai hamba. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku menyebut kamu sahabat. Karena itu Tuhan Yesus memanggil Yudas dengan teman. Panggilan itu menunjukkan kesetaraan, tetapi sekaligus menegaskan, jikalaupun Yudas datang dengan kekerasan, Tuhan tidak akan pernah mau membalas kekerasan itu. Sekalipun dia datang dengan kejahatan, Tuhan tidak akan pernah melayaninya dengan kejahatan. Kenapa? Karena seorang sahabat itu, dia rela memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus menunjukkan kemitraan dengan Bapa. Sehingga ketika kekerasan itu datang, dia justru memandang kepada Bapa. Tuhan menyerahkan arogansi kekerasan Yudas kembali kepada Bapa. Jadi orang Kristen yang mengalami kekerasan, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita memilih tenang, kemudian berseru kepada Bapa. Sehingga kalaupun kita berjuang untuk keadilan, kita berjuang untuk menuntut keadilan, keadilan yang kita buat itu, keadilan orang-orang percaya itu, tetap menjaga cara-cara yang Bapa kehendaki. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal kedua, saudara, menurut Injil Matius, orang Kristen ada bahaya bagi kita di mana saja bahwa kita bisa menjadi pemeran utama dalam praktek kekerasan. Teks mengatakan, Petrus melakukan hal yang bertentangan dengan panggilan Kristus sebagai Mesias pembawa damai. Ia ambil pedang, dia memutuskan telinga imam besar Maltus. Dan Yesus marah. Dia tidak setuju dengan tindakan Petrus. Saudara, seorang sejarawan yang banyak juga menulis tentang Yerusalem, banyak menulis juga tentang Yesus. Dia sejarawan yang netral. Dia bilang begini, bahwa dahulu pernah ada kejadian di mana ada seorang nabi palsu Mesir yang memimpin sekelompok pengikut kira-kira 30.000 orang untuk melawan tentara Romawi di Bukit Zaitun. Lalu hal itu tercium oleh pemerintah Romawi yang kemudian menghadang mereka dan menghabisi mereka. Sang nabi palsu Mesir itu lolos dari peristiwa itu. Namun saat dimana kekerasan terjadi di Bukit Zaitun, jadi seolah-olah para tentara yang datang, orang banyak yang datang bersama dengan Yudas, seolah-olah bahwa itu di Bukit Zaitun itu mau membangkitkan memori politik bahwa ada upaya pemberontakan. Mereka datang dengan pedang dan pentung dan seolah-olah bahwa mereka terulang kembali memori sejarah bahwa Tuhan Yesus mau memberontak dan menjadi seorang raja. Nah, karena itu kemarahan Yesus hendak menunjukkan identitasnya sebagai Mesias pembawa damai. Dia berjuang untuk keadilan, namun menempuh cara yang adil. Tidak seperti orang-orang yang berjuang untuk keadilan namun menempuh dengan cara yang tidak adil. Karena cara itu adalah
sikap kekerasan yang paling memalukan. Nah, Injil Matius dia berbeda dengan Injil yang lain. Bahwa di teks ini kita melihat bahwa Injil Matius tidak menyebut nama orang yang telinganya dipotong. Sebab Injil Matius hendak menunjukkan apa akibat dari kekerasan. Kekerasan yang dihadapi dengan kekerasan akan menimbulkan kekerasan yang lebih keras. Setelah telinga orang itu putus, isunya akan bergeser, kekerasan baru terjadi di situ. Kita bisa melakukan kekerasan, bahkan seorang yang kita anggap lemah pun punya potensi untuk melakukan kekerasan. Tetapi orang Kristen tidak hidup untuk demonstrasi kekerasan, melainkan kasih. Dalam hal ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa sikap Petrus adalah sikap yang ceroboh. Orang Kristen tidak boleh ceroboh seperti Petrus, karena itu akan merusak kualitas firman Tuhan serta mengambil alih hak Allah, karena pembalasan itu sesungguhnya ada di tangan Allah. Tapi ada yang lebih menarik lagi, bahwa dalam teks ini kita menemukan bahwa orang Kristen juga, orang percaya juga kadang-kadang menjadi orang yang menutup mata terhadap kekerasan. Ayat 56 disebutkan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Memang ini nubuat, tetapi dalam faktanya begitu kan, bahwa banyak murid ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Sayangnya orang Kristen memilih jalan lain, yaitu jalan melarikan diri, jalan menghindari korban, dan ini adalah sikap acuh tak acuh terhadap ketidakadilan. Padahal teks ini tidak bermaksud melegalkan kekerasan. Masyarakat yang acuh terhadap kekerasan para pemimpin sebenarnya, masyarakat itu pula ikut memberi kontribusi pada kejahatan. Kita harus tetap berkata tidak adil, namun bukan dengan kekerasan, apalagi melarikan diri dari tanggung jawab. Berkaitan dengan teks ini, saudara, kita dapat melihat bagaimana pergumulan aplikasi dari teks ini bagi pergumulan kehidupan orang percaya. Saudara, wajah kekerasan terjadi di mana-mana. Simbol-simbol agama yang seharusnya menjadi simbol-simbol untuk kita maknai secara suci, kadang kita pakai untuk mengolok, menghina orang lain. Kita pakai untuk kita mengkafirkan orang, menjelekkan orang. Kita pakai agama sebagai cara untuk merusak kualitas orang lain. Bahkan saudara, di pandemi virus COVID-19 ini, kita juga harus bertanya serius, mungkinkah kita ikut mempraktekkan kekerasan terhadap mereka yang menjadi korban dari pandemi COVID-19 ini? Kita harus terus bertanya seperti ini. Karena ketika kita terlalu menjauhkan diri dari orang-orang yang terkena COVID-19, kita menghina mereka, kita menganggap mereka sebagai beban, maka pada saat yang sama kita sedang bertindak kekerasan terhadap mereka. Kritik terhadap agama ialah soal agama yang berwajah ganda. Di satu sisi menyatakan nilai moral, di sisi lain menghadirkan wajah kekerasan. Dan ini juga menjadi kritik terhadap praktek kehidupan orang percaya di berbagai bidang. Bahkan aroma kekerasan itu seringkali dipraktekkan di dalam rumah tangga kita, suami istri dengan anak-anak juga, di gereja, di masyarakat, dan di bangsa ini. Tuhan tetap konsisten, dia tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, karena dia tahu bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu, memberi kami kesempatan untuk membahas firman-Mu. Biarlah Roh-Mu berkarya untuk menyempurnakan kebenaran firman-Mu. Amin.